Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Stella Putri dengan NIM 2201017. Nah, saya berasal dari semester 3 dengan prodi PAI. Nah, di sini saya dari kelompok 2 dan rekan saya Sabrina Yulia dari kelompok 2 juga. Nah, hari ini kita mempelajari tentang bimbingan konseling. Di dalam ini sebelumnya itu sudah kita bahas tuntas di makalah yang telah kita kirim di file sebelumnya ya. Nah, untuk hari ini pembahasan yaitu pendidikan konseling dalam pendidikan nasional. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen dari pendidikan. Mengingat bahwa pendidikan dan konseling adalah merupakan suatu bagian bantuan tuntutan yang diberikan kepada individu pada umumnya dan siswa pada khususnya di sekolah dalam rangka meningkatkan mutunya. Nah, pelayanan bimbingan merupakan bagian integral dari program pendidikan itu, dan karena sebagian besar dari tumpukan masalah yang dihadapi oleh peserta didik justru bersumber dari keanekaragaman tuntutan belajar di sekolah, maka para konselor sekolah harus mengenal bidang pendidikan sekolah secara konkret. Bila tujuan pendidikan pada akhirnya adalah pembentukan manusia yang utuh, maka proses pendidikan harus dapat membantu siswa mencapai kematangan emosional dan sosial. Sebagai individu dan anggota masyarakat, selain mengembangkan kemampuan inteleknya, bimbingan dan konseling menangani masalah-masalah atau hal-hal di luar bidang garapan pengajaran, tetapi secara tidak langsung ia menunjang tercapainya tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah itu. Nah, kegiatan ini dilakukan melalui layanan secara khusus terhadap semua siswa agar dapat mengembangkan dan memanfaatkan kemampuan yang secara penuh gitu. Selanjutnya, kehadiran konselor di sekolah dapat meringankan tugas guru, yang dikutip dalam Language dan Family yang dikutip oleh Belkin tahun 1981. Mereka menyatakan bahwa konselor yang ternyata sangat membantu guru dalam hal. Nah, yang pertama yaitu mengembangkan dan memperluas pandangan guru tentang masalah efektif yang mempunyai kaitan erat dengan profesinya sebagai guru. Yang kedua, yaitu mengembangkan wawasan guru bahwa keadaan emosionalnya akan mempengaruhi proses belajar mengajar. Yang ketiga, yaitu mengembangkan sikap yang lebih positif agar proses belajar siswa lebih efektif mengatasi masalah-masalah yang ditemui guru dalam melaksanakan tugasnya. Nah, selanjutnya, bimbingan konseling merupakan salah satu komponen dalam keseluruhan sistem pendidikan khususnya di sekolah. Guru sebagai salah satu pendukung, unsur pelaksana pendidikan yang mempunyai tanggung jawab sebagai pendukung pelaksana layanan bimbingan pendidikan di sekolah, dituntut untuk memiliki wawasan yang memadai terhadap konsep-konsep dasar bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, bimbingan konseling sendiri adalah salah satu unsur yang sangat penting yang merupakan salah satu unsur yang harus tersedia di dalam sebuah lembaga pendidikan, yakni di sekolah. Tanggung jawab sekolah ialah membantu para siswa baik secara pribadi maupun sebagai calon anggota masyarakat dengan mendidik dan menyiapkan siswa agar berhasil menyesuaikan diri di masyarakat, berkompetensi, mandiri, dan mampu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya suatu saat nanti. Saya Sabrina Yulia. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi makalah kami yang mana sebelumnya sudah dijelaskan oleh Saudari Fitri. Sebagai pendidikan formal, pelaksanaan proses pendidikan di sekolah sekurang-kurangnya meliputi 3 ruang lingkup. Di antaranya, yang pertama, bidang kurikulum dan pengajaran. Bidang ini merupakan penyampaian dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan berkomunikasi para peserta didik. Dan yang kedua, bidang administrasi dan supervisi. Ini merupakan
kumpulan beberapa fungsi berkenaan tentang tanggung jawab dan kebijaksanaan. Dan yang ketiga, bidang bimbingan dan konseling. Bidang ini adalah fungsi dan kegiatan yang mengacu tentang pelayanan kesiswaan. Bidang-bidang tersebut hendaknya secara lengkap ada apabila diinginkan agar pendidikan di sekolah dapat berjalan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi secara optimal kebutuhan peserta didik dalam proses perkembangannya. Dan tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu dalam rangka menemukan pribadinya sehingga mampu memahami kelebihan dan kekurangan dirinya, dapat menerima dan menyikapi secara positif, dan akhirnya dapat mengembangkan dan mengaktualisasikan dirinya lebih lanjut dalam kehidupan sosialnya. Menemukan pribadi bermakna juga di individu tersebut, di samping dapat mewujudkan hal-hal positif dalam dirinya, juga dapat menerima apa adanya hal-hal negatif yang mungkin terdapat pada dirinya. Kemudian, adapun tujuan pemberian layanan bimbingan secara menyeluruh ialah agar individu dapat yang pertama yaitu merencanakan kegiatan penyelesaian studi, dan yang kedua mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin, dan yang ketiga menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya. Kemudian yang keempat, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Penyampaian materi pada hari ini selanjutnya itu bisa dibaca di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.